Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Maizuro dengan NIM 1908 1020 1124. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS akuntansi biaya 1 kelas D yang diampu oleh Bapak Tommy Rizky Izalkuni. Untuk kali ini saya akan membahas dua latihan soal yang berbeda dengan topik yang berbeda pula, yaitu topik pertama berkaitan dengan proses costing, dan di dalamnya ada komponen produk cacat, produk rusak, dan juga adanya unit tambahan. Sementara untuk soal yang kedua adalah soal yang berkaitan dengan biaya bersama dan juga produk sampingan. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, mungkin dari teman-teman ada yang butuh untuk mendownload soal dan juga perhitungan di Excel. Nah, jadi saya sudah melampirkan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa mendownload ya di link G-Drive tersebut. Oke, kita bisa lanjut ya ke pembahasan soalnya. Oke, untuk soal yang pertama, PT Cahaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi tas, di mana di Departemen 1 dan juga Departemen 2 sejumlah unit diproduksi dan menghasilkan sejumlah unit tertentu. Di Departemen kedua, sejumlah bahan ditambahkan sehingga ini menambah unit produksi. Perusahaan juga menemukan adanya produk yang cacat dan adanya produk yang rusak. Untuk produk yang rusak, ini perusahaan tidak bisa menjualnya karena produk rusak ini tidak laku, sehingga hanya bisa membebankannya sebagai kerugian. Sedangkan untuk produk yang cacat, perusahaan menambah biaya untuk memproduksinya sehingga produk cacat ini bisa menjadi produk yang normal kembali. Data-data yang berkaitan dengan proses produksi di Departemen 1 dan juga di Departemen 2 disajikan dalam tabel berikut. Oke, yang pertama di sini ada unit dalam proses persediaan awal untuk Departemen 2 sebesar 3.250 unit dengan persentase penyelesaian untuk bahan 100%, sedangkan untuk biaya konversi adalah sebesar 30%. Untuk unit ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2 yaitu sebesar 5.000 unit. Untuk unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi di sini ada 5.100 unit. Untuk unit yang ditambahkan ke produksi, seperti yang sudah katakan tadi, bahwasannya di Departemen kedua ini ada tambahan unit produksi akibat dari tambahan bahan, yaitu sebesar 1.750 unit. Untuk unit dalam proses akhir, ini untuk Departemen kedua dengan persentase penyelesaian sebesar 100% untuk bahan, sedangkan untuk konversi adalah sebesar 65%, yaitu sebesar 4.400 unit. Sedangkan untuk unit rusak dalam proses periode ini itu terdiri dari unit rusak normal dan juga unit rusak yang tidak normal. Untuk unit rusak yang normal ini untuk Departemen kedua adalah 310 unit. Untuk persentase penyelesaiannya untuk bahan sebesar 100%, sedangkan untuk konversi adalah sebesar 75%. Untuk unit yang tidak normalnya sama persentase penyelesaiannya, hanya perbedaannya pada unit yang rusak tersebut, yaitu sebesar 190 unit. Untuk biaya dalam biaya produksinya ini, yang pertama ada biaya dalam proses persediaan awal. Untuk Departemen kedua ini ada komponen-komponen terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah dari departemen sebelumnya, ini sebesar 25.500.000, untuk bahan sebesar 20.500.000, untuk tenaga kerja adalah sebesar 10.450.000, untuk overhead pabrik dibebankan sebesar 9.900.000. Untuk biaya yang ditambahkan selama periode ini terdiri dari biaya bahan yaitu sebesar 40.750.000, untuk tenaga kerja adalah sebesar 24.200.000. Lalu di sini ada timbul biaya perbaikan akibat adanya produk cacat, di mana produk cacat ini membutuhkan biaya agar menjadi produk yang normal kembali. Di sini membutuhkan biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik yang dibebankan, yaitu untuk unit cacat normal ini terdiri dari biaya tenaga kerja sebesar 1.520.000, untuk overhead pabrik yang dibebankan sebesar 1.250.000. Untuk unit cacat yang tidak normal di sini ada tenaga kerja sebesar 510, sedangkan untuk overhead pabrik yang dibebankan adalah sebesar 450.000. Nah, di mana data-data ini, data kuantitas dan juga data biaya-biaya akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan untuk laporan biaya produksi di Departemen 2.
Oke, kita bisa lanjut untuk perhitungan biaya produksinya, di mana di laporan biaya produksi ini terdiri dari 3 komponen, yaitu data kuantitas, biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan juga ada pertanggungjawaban biaya. Untuk yang pertama adalah data kuantitas. Nah, data kuantitas ini merupakan sejumlah unit informasi yang menyajikan sejumlah unit yang diproses selama periode tertentu di departemen tertentu dan juga hasil dari pemrosesan tersebut. Dan juga memuat data-data berkaitan dengan persentase penyelesaian dari tiap-tiap komponennya. Oke, untuk perhitungan data kuantitas, di sini kita peroleh datanya dari soal, di mana di sini terdiri dari unit yang harus dipertanggungjawabkan dan berapa unit yang memang dipertanggungjawabkan. Untuk yang pertama di sini untuk unit harus dipertanggungjawabkan ini ada unit dalam proses persediaan awal sebesar 3.250 dengan persentase penyelesaian untuk departemen sebelumnya 100%, untuk bahan 100%, untuk tenaga kerja 30% dan BOP 30%. Untuk unit yang ditransfer di departemen 1 itu ada 5.000 unit. Untuk unit yang ditambahkan ke produksi, di sini ada kasus tambahan produksi yaitu sebesar 1.750. Lalu hasilnya adalah 10.000. Untuk unit yang dipertanggungjawabkan di sini ada unit ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 5.100, unit yang masih dalam proses akhir senilai 4.400 dengan persentase penyelesaian departemen sebelumnya dan juga bahan 100%, untuk konversi sebesar 65%. Dan untuk unit rusak yang normal ini sebesar 310 unit dengan persentase penyelesaian 100% untuk departemen sebelumnya dan juga bahan, dan konversinya sebesar 75%. Untuk yang tidak normalnya juga sama dengan nilai 190 unit dengan persentase penyelesaian 100% untuk departemen sebelumnya dan bahan, dan untuk tenaga kerja senilai 75%. Oke, selanjutnya adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini merupakan data yang menyajikan sejumlah informasi berkaitan dengan total biaya dan juga biaya per unit yang harus dipertanggungjawabkan pada departemen yang bersangkutan. Untuk komponen dari total biayanya sendiri ada biaya yang berasal dari barang dalam proses awal dan juga biaya yang ditambahkan di periode yang bersangkutan. Lalu ada biaya yang berasal dari perbaikan unit cacat, baik itu normal ataupun unit cacat yang tidak normal. Lalu untuk di sisi kolom di sini ada komponen jumlah unit, jumlah biaya, dan jumlah unit ekuivalen dan juga biaya per unit. Untuk jumlah unit ini kita gunakan sebagai dasar kita menghitung unit yang disesuaikan akibat dari tambahan produksi di departemen ini, yaitu biaya unit dalam proses awal sebesar 3.250 unit kita tambahkan dengan biaya yang ditransfer dari departemen sebelumnya yaitu sebesar 5.000 unit, lalu unit yang ditambahkan senilai 1.750 unit itu kita jumlahkan semuanya, lalu kita peroleh hasil sebesar 10.000 unit. Jadi 10.000 unit ini merupakan unit yang sudah disesuaikan. Lalu untuk kolom jumlah biaya ini kita dapatkan dari data di soal. Yang pertama ada biaya yang berasal dari persediaan awal, itu untuk departemen sebelumnya sebesar 25.500.000, untuk bahan sebesar 20.500.000, untuk tenaga kerja adalah sebesar 10.450.000, untuk overhead pabrik adalah sebesar 9.900.000. Lalu jumlahnya untuk biaya BDP awal ini sebesar 66.350.000.
Lalu untuk biaya yang ditambahkan di bulan ini yaitu berasal dari biaya dari departemen sebelumnya senilai 70.303.245. Nah, jadi nilai ini tidak diperoleh dari soal, melainkan kita peroleh dari perhitungan dari departemen sebelumnya. Lalu lanjut untuk biaya yang ditambahkan bulan ini untuk bahan itu sebesar 40.750. Nah, untuk ini kita peroleh juga dari soal. Untuk tenaga kerjanya sebesar 24.200. Untuk overhead pabriknya adalah sebesar 21.200, sehingga jumlah biaya yang ditambahkan untuk periode ini sebesar 156.453.244,91 rupiah. Lalu di sini ada biaya untuk perbaikan produk cacat, baik itu produk cacat yang normal ataupun produk cacat yang tidak normal. Untuk biaya perbaikan cacat normal ini memakai biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Untuk tenaga kerjanya sebesar 1.520, untuk overhead pabriknya sebesar 1.250. Lalu jumlah biaya perbaikan unit cacat normalnya ini adalah 2.770. Selanjutnya adalah biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Ini memakai tenaga kerja sebesar 510.000, untuk overhead pabriknya memakai 450.000. Lalu jumlah biaya perbaikan unit cacat tidak normalnya adalah sebesar 960.000. Lalu jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan sudah bisa kita hitung dengan cara menambahkan jumlah biaya BDP awal sebesar 66.350, kita tambahkan dengan jumlah biaya yang ditambahkan di periode ini yaitu sebesar 156.453.244,91 rupiah. Lalu ditambah dengan biaya perbaikan unit cacat normal sebesar 2.770 dan juga cacat tidak normal sebesar 960.000 rupiah, sehingga diketahui hasil akhir untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah sebesar 226.533.244,1 rupiah. Nah, jadi untuk nominal biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini harus sebanding atau balance dengan pertanggungjawaban biaya dari komponen biaya produksi selanjutnya. Seperti itu. Lalu kita beralih ke jumlah unit ekuivalen. Jumlah unit ekuivalen ini digunakan untuk dasar pembagian untuk mengetahui biaya per unitnya. Oke, saya akan menyinggung sekilas mengenai unit ekuivalen. Nah, untuk konsumsi dari setiap unit produksi, baik itu yang sudah ditransfer ke barang jadi ataupun yang masih memerlukan proses, ini pasti berbeda. Maka untuk mengetahui biaya per unit dari biaya ini, kita harus mengetahui jumlah unit ekuivalennya sendiri. Jumlah unit ekuivalen ini berguna untuk menyetarakan antara pemakaian sumber daya dari unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi dan juga unit yang masih dalam proses. Jadi ketika kita ingin mengetahui biaya per unitnya itu, kita terlebih dahulu harus menghitung jumlah unit ekuivalen. Bagaimana sih caranya? Caranya sudah saya tampilkan di sini, yaitu unit ditransfer ke persediaan barang jadi. Di sini ada departemen sebelumnya untuk bahan dan untuk tenaga kerja dan untuk BOP-nya. Jumlahnya sama sebesar 5.100 unit. Lalu unit dalam proses persediaan akhir. Unit dalam proses persediaan akhir ini kan senilai 4.400 unit. Namun masih dikalikan dengan persentase penyelesaian dari tiap-tiap biaya. Untuk departemen sebelumnya ini 4.400 dikalikan dengan 100%. Jadi di sini untuk departemen sebelumnya ini sudah 100%, untuk bahan juga sama 100%. Jadi untuk unit ekuivalen dari
persediaan akhir ini senilai 4.400. Lalu selanjutnya ada tenaga kerja dan juga ada BOP, yaitu 4.400 unit dikalikan dengan persentase penyelesaiannya sebesar 65%, sehingga diketahui hasil untuk tenaga kerja dan BOP senilai 2.860 unit. Lalu di sini ada komponen unit rusak, baik itu rusak yang unit yang normal ataupun unit rusak yang tidak normal, senilai 500 unit. 500 ini dapat dari mana? 500 unit ini ditambahkan dari sejumlah unit rusak yang normal dan juga tidak normal, yaitu 310 unit ditambahkan dengan 190 unit, sehingga hasilnya yaitu 500 unit untuk normal dan tidak normalnya. Untuk departemen sebelumnya ini sudah 100%, jadi 500 dikalikan 100 sama dengan 500. Untuk bahan ini 500 juga dikalikan dengan 100% sebesar 500. Untuk tenaga kerja ini 500 dikalikan dengan persentase penyelesaiannya sebesar 75%, sehingga hasilnya 375. Untuk overhead pabriknya juga sama dengan tenaga kerja, 500 dikalikan dengan 75% sebesar 375 unit. Sehingga jumlah unit ekuivalen diperoleh dari penjumlahan semua komponen tadi, yaitu untuk departemen sebelumnya 5.100 ditambahkan dengan 4.400 dan juga ditambahkan dengan 500. Lalu hasil akhir untuk unit ekuivalennya sebesar 10.000. Untuk bahan sama untuk perhitungannya, yaitu 5.100 ditambahkan dengan 4.400 lalu ditambahkan dengan 500, lalu hasilnya adalah 10.000 unit. Untuk tenaga kerja yaitu 5.100 unit ditambahkan dengan 2.860 unit ditambahkan dengan 375 unit, sehingga hasilnya adalah 8.335 unit. Untuk BOP-nya yaitu 5.100 ditambahkan dengan 2.860 ditambahkan dengan 375 sebesar 8.335. Oke, kita fokus lagi ya ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di kolom jumlah unit ekuivalen di sini ada angka 8.250. Nah, angka ini dapat dari mana? Sedangkan di perhitungan unit ekuivalen tadi tidak ada angka ini. Angka ini diperoleh dari biaya unit dalam proses persediaan awal sebesar 3.250 ditambahkan dengan biaya dari departemen sebelumnya atau biaya yang ditransfer dari departemen 1 ke departemen kedua. Nah, unitnya dijumlahkan, hasilnya senilai 8.250 unit. Angka ini merupakan unit yang masih belum disesuaikan dengan tambahan produksi. Sedangkan untuk unit yang sudah disesuaikan untuk tambahan produksi, ini harus kita perhitungkan unit ekuivalennya tadi, yaitu kita tinggal melihat jumlah unit ekuivalen pada perhitungan yang telah kita lakukan tadi, yaitu untuk departemen sebelumnya untuk unit ekuivalennya sebesar 10.000, untuk biaya bahan sebesar 10.000, dan untuk tenaga kerja ini kita tidak diletakkan pada baris biaya ditambahkan, melainkan kita letakkan di biaya perbaikan. Mengapa demikian? Karena biaya perbaikan ini juga akan kita perhitungkan untuk mengetahui biaya per unitnya. Jadi unit ekuivalennya untuk tenaga kerja sebesar 8.335, untuk BOP adalah sebesar 8.335. Nah, seperti itulah untuk perhitungan jumlah unit ekuivalen.
Mungkin dari teman-teman ada yang bingung kenapa untuk unit yang rusak ini disebutkan kuantitasnya, sedangkan untuk unit yang cacat ini tidak disebutkan kuantitasnya berapa, kuantitas yang cacat. Begini penjelasannya, untuk unit rusak ini merupakan unit yang tidak bisa menjadi persediaan barang jadi sehingga hanya bisa dikeluarkan dari proses produksi. Sedangkan untuk unit yang cacat ini masih bisa menjadi unit produk yang normal dengan cara menambah biaya perbaikan produk cacat, baik itu produk cacat normal ataupun biaya dari cacat yang tidak normal. Kenapa kuantitasnya tidak disebutkan? Karena bisa jadi untuk unit cacat ini sudah include dengan unit yang ditransfer ke barang jadi ataupun include dengan unit dalam proses yang masih persediaan akhir. Jadi bisa include ke salah satu. Jadi tidak disebutkan untuk kapasitas dari unit cacat normal dan tidak normal ini, sehingga hanya perlu diketahui jumlah unit ekuivalennya sebagai akibat dari biaya perbaikan dari unit cacat ini. Kita bisa lanjut ya untuk biaya per unit, dan ketika kita sudah menghitung jumlah unit ekuivalen, maka kita sudah bisa mengetahui biaya per unitnya, yaitu dengan cara menambahkan biaya unit dalam proses awal. Ini kita tambahkan dengan biaya yang ditambahkan di bulan ini. Lalu untuk biaya perbaikan ini hanya berlaku untuk biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Kita lakukan perhitungan satu persatu. Nah, rumus gampangnya untuk menghitung biaya per unit untuk metode rata-rata yaitu atas ditambah bawah dan dibagi samping. Maksudnya gimana sih? Nah, gini. Kita ke unit yang belum disesuaikan dulu, yaitu sebesar 8.250 unit. Itu biaya per unitnya yaitu 25.500 ditambahkan dengan 70.303.245.000 dibagi dengan 8.250. Untuk selanjutnya unit yang telah disesuaikan sebesar 10.000 unit, untuk biaya per unitnya adalah 25.500 ditambahkan dengan 70.303.245.000 ini dibagi dengan 10.000, lalu hasilnya adalah 9.580,32. Untuk bahan sama, yaitu atas tambah bawah bagi samping. Di sini 20.500 ditambahkan dengan 40.750 dibagi dengan 10.000, hasilnya 6.125 rupiah. Dan untuk tenaga kerja dan BOP, karena di sini biaya perbaikan untuk unit cacat yang normal ini juga menambah biaya BOP dan tenaga kerja, maka perhitungan untuk biaya per unitnya adalah dari unit dalam proses awal. Untuk tenaga kerja 10.450 ditambah dengan 24.200, lalu ditambahkan juga dengan biaya perbaikan untuk tenaga kerja sebesar 1.520 dan dibagi dengan 8.335 unit, sehingga biaya per unitnya adalah sebesar 4.339,53 rupiah. Untuk BOP-nya sama 9.900 ditambah dengan 21.200.000 ditambahkan dengan 1.250.000 kita bagi dengan 8.335, maka biaya per unit untuk BOP ini adalah sebesar 3.881,22 rupiah. Nah, untuk biaya per unit untuk biaya perbaikan unit cacat tidak normal ini tidak perlu diperhitungkan biaya per unit, karena untuk jumlah biaya perbaikan unit cacat tidak normal ini hanya akan diperlakukan sebagai kerugian di departemen ini. Seperti itu. Maka kita bisa mengetahui jumlah biaya per unitnya, yaitu sebesar 23.926,08 rupiah. Teman-teman ingat bahwasannya untuk unit yang ditambah untuk unit sebelum adanya tambahan unit ini tidak perlu diperhitungkan, maka untuk perhitungannya kita hanya menjumlahkan unit yang telah disesuaikan, seperti itu.
Maka kesimpulannya untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini, poin yang kita dapatkan adalah jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp266.233.244,91 ini dengan total biaya per unitnya adalah sebesar Rp23.926,08, sehingga untuk unit yang harus dipertanggungjawabkan ini harus sama dengan pertanggungjawaban biaya nantinya. Dan untuk biaya per unitnya ini kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan biaya per unit dari persediaan barang jadi. Oke, kita ke komponen terakhir, yaitu pertanggungjawaban biaya. Nah, pertanggungjawaban biaya ini menyajikan sejumlah informasi tentang biaya-biaya yang dipertanggungjawabkan di departemen yang bersangkutan dan selama periode tertentu. Kita ke perhitungan dulu, karena untuk mengisi pertanggungjawaban biaya komponen-komponen yang ada di dalamnya ini perlu perhitungan yang lumayan panjang, jadi kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, di sini ada biaya produk rusak, baik itu normal dan tidak normal, dari departemen sebelumnya, yaitu untuk unit ekuivalennya sebesar 500 unit dikalikan dengan 100%, ini merupakan persentase penyelesaiannya. Untuk bahan sama dikalikan 100%, sedangkan untuk biaya konversi ini dikalikan dengan 75%. Sehingga untuk unit ekuivalennya ini untuk departemen sebelumnya adalah sebesar 500 unit, untuk bahan adalah sebesar 500 unit, untuk tenaga kerja juga dan BOP ini senilai 375 unit. Untuk biaya per unitnya itu ini kita peroleh dari mana? Ini kita peroleh dari unit biaya per unit yang telah kita hitung di biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi untuk departemen sebelumnya untuk biaya per unitnya itu adalah sebesar Rp9.580,32, untuk bahan sebesar Rp6.125,00, untuk tenaga kerja adalah sebesar Rp4.339,53, untuk BOP adalah sebesar Rp3.881,0,22. Lalu untuk total biayanya dari departemen sebelumnya adalah sebesar Rp4.790.162.025, untuk bahan adalah sebesar Rp3.062.500,00, untuk tenaga kerja adalah sebesar Rp1.627.324,54, untuk BOP adalah sebesar Rp1.455.458,91. Jadi untuk jumlah biaya produk rusak, baik itu unit yang rusak normal ataupun unit yang tidak normal, adalah sebesar Rp10.935.445,69. Lalu kita juga harus mengetahui alokasi biaya ini, baik itu untuk unit rusak yang normal dan juga unit rusak yang tidak normal. Untuk yang dialokasikan ke produk rusak normal itu cara menghitungnya yaitu kuantitas dari unit rusak normal sebesar 310 kita bagi dengan jumlah unit rusak normal dan tidak normal itu sebesar 500 dikalikan dengan total biaya tadi. Untuk biaya unit rusak baik itu normal dan tidak normal yaitu sebesar Rp10.935.445,69, sehingga untuk alokasi produk rusak normal adalah sebesar Rp6.779.976,33. Untuk yang dialokasikan ke rusak tidak normal caranya sama. Untuk kuantitas dari unit rusak tidak normal adalah sebesar 190 dibagi dengan jumlah unit rusak sebesar 500 dikalikan dengan total biaya unit rusak sebesar Rp10.935.445,69. Maka untuk biaya alokasi biaya untuk unit rusak yang tidak normal ini adalah sebesar Rp4.159
Rp469.36. Maka jumlahnya harus sama ya dengan biaya total biayanya sebesar Rp10.935.445.69. Nah, rincian biaya untuk rusak yang dialokasikan ke rusak normal ini seperti apa untuk departemen sebelumnya? Nah, ini unit rusak normal sebesar 310 kita bagi dengan jumlah unit rusak sebesar 500 dikalikan dengan total biaya untuk biaya dari departemen sebelumnya, dari bahan, dari tenaga kerja maupun dari BOP. Maka 310 dibagi dengan 500 dikalikan dengan 4.790.162,25, maka hasilnya adalah Rp2.969.900,59. Untuk biaya bahan bakunya yaitu 310 dikalikan dengan 500 dibagi dengan 500 dikalikan dengan 3.062.500,00 rupiah, maka hasilnya untuk rincian biayanya adalah sebesar Rp1.898.750,00 rupiah. Untuk BOP 310 dibagi dengan 500 dikalikan dengan 1.455.458,91 rupiah, maka hasilnya yaitu 384,52 rupiah. Maka untuk jumlah biaya unit rusak normalnya ini harus sama dengan yang dialokasikan ke rusak normal, yaitu sebesar Rp6.779.976,33 rupiah. Untuk unit cacat yang normal ini, maksud saya untuk unit rusak normal ini juga perlu dialokasikan, dibagi lagi untuk yang ditransfer ke persediaan barang jadi dan juga yang dialokasikan ke persediaan akhir. Nah, alokasi ke produk rusak normal ini kan sudah kita ketahui, yaitu sebesar Rp6.779.976,33 rupiah. Nah, ini masih perlu dialokasikan kembali ke dalam dua alokasi, yaitu yang dialokasikan ke persediaan barang jadi dan juga yang dialokasikan ke persediaan barang dalam proses akhir. Untuk yang dialokasi ke persediaan barang jadi, yaitu dengan cara membagi kuantitas dari persediaan barang jadi dibagi dengan jumlah unit yang ditransfer ke barang jadi dan unit dalam proses persediaan akhir, yaitu 5.100 ditambahkan dengan 4.400, hasilnya adalah 9.500. Maka untuk perhitungannya yaitu 5.100 dibagi dengan 9.500 dikalikan dengan ini angka 6.779.976,33 rupiah, ini merupakan alokasi ke produk rusak normal. Maka untuk alokasinya untuk yang ditransfer ke barang jadi adalah sebesar Rp3.639.776,77 rupiah. Sedangkan untuk yang dialokasikan ke persediaan akhir ini kuantitas dari persediaan akhir senilai 4.400 dibagi dengan 9.500 merupakan jumlah dari unit yang ditransfer ditambah dengan persediaan akhir dikalikan dengan 6.779.976,33 rupiah. Ini merupakan alokasi ke rusak normal. Maka diketahui untuk pengalokasian ke persediaan akhir adalah sebesar 3.140.199,56 rupiah. Untuk rincian biaya produk rusak normal ini ke persediaan barang dalam proses akhir ini caranya adalah, nah kan kita sudah tahu nih untuk pengalokasian ke persediaan barang akhir senilai Rp3.140.199,56 rupiah. Nah, ini juga bisa dirinci biaya untuk rusak normal ke persediaan dalam proses akhir karena di sini ada beberapa komponen biaya seperti dari departemen sebelumnya, dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga dari BOP. Untuk departemen sebelumnya yaitu 4.400 ini merupakan jumlah dari persediaan jumlah dari BDP akhir dibagi dengan 9.500 ini merupakan jumlah unit yang ditransfer dan ditambahkan dengan persediaan akhir dikalikan dengan 2.969.900,59 rupiah. Nah, angka 2 juta sekian ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari
Rincian biaya produk rusak yang dialokasikan ke rusak normal. Maka untuk rincian biaya yang dialokasikan ke persediaan barang akhir untuk departemen sebelumnya adalah sebesar 1.375.533,91 rupiah. Untuk biaya bahan baku, perhitungannya juga sama, maka saya langsung menyebutkan nominalnya saja. 4.400 dibagi dengan 9.500 dikalikan dengan 1.898.750,00 rupiah, maka hasilnya adalah 879.421,05 rupiah. Untuk TKL 4.400 dibagi dengan 9.500 dikalikan dengan 1.008.941,21 rupiah, maka hasilnya adalah 467.299,09 rupiah. Untuk BOP 4.400 dibagi dengan 9.500 dikalikan dengan 902.384,52, maka hasilnya adalah 417.946,52. Maka jumlah alokasi kepersediaan barang dalam proses akhirnya ini harus sama ya dengan alokasi kepersediaan barang dalam proses akhir, yaitu sebesar 3.140.199,56 rupiah. Nah, kita fokus lagi ya ke pertanggungjawaban biaya. Nah, karena kita sudah melewati proses perhitungan yang sangat panjang, maka kita bisa langsung dengan mudah mengisi komponen-komponen dari pertanggungjawaban biaya. Nah, di sini ada yang pertama, biaya ditransfer ke persediaan barang jadi. Biaya ini kita peroleh dari kuantitas dari unit yang ditransfer ke barang jadi, kita kalikan dengan total biaya per unit yang kita lakukan perhitungan di biaya yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu sebesar 23.926,08 rupiah. Maka hasilnya untuk biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi adalah sebesar 122.023.009,34 rupiah. Dan untuk alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer adalah sebesar 3.639.776,77 rupiah. Nah, ini sudah saya samakan. Angka ini dapat dari mana? Dengan perhitungan yang sudah kita lakukan. Di sini ada warna Tosca. Untuk nominalnya kita peroleh dari alokasi biaya rusak normal ke unit yang ditransfer, baik itu ke persediaan barang dalam proses akhir maupun ke departemen selanjutnya atau ke persediaan barang jadi, yaitu sebesar 3.639.776,77 rupiah. Lanjut. Sehingga jumlah biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi itu adalah sebesar 125.662.786,50 rupiah. Nah, untuk selanjutnya adalah biaya persediaan barang dalam proses akhir. Untuk departemen sebelumnya adalah kuantitas dari barang dalam proses akhir, yaitu sebesar 4.400 dikalikan dengan persentase penyelesaian sebesar 100% dikalikan dengan biaya per unitnya. Untuk bahan sebesar 9.580,32 rupiah, maka hasilnya sama dengan 42.153.427,76 rupiah. Sedangkan untuk bahan yaitu 4.400 dikalikan dengan persentase penyelesaiannya juga sama 100% dikalikan dengan biaya per unit untuk bahan sebesar 6.125,00 rupiah, maka hasilnya adalah 26.950.000 rupiah. Untuk tenaga kerja di sini ada 4.400 dikalikan dengan persentase penyelesaiannya sebesar 65%, maka dikalikan dengan biaya per unit untuk tenaga kerja adalah sebesar 12.411.000
061,79, dan untuk biaya overhead pabrik dibebankan 4.400 dikalikan dengan 65% persentase penyelesaiannya dikalikan dengan 3.881,22, maka hasilnya di sini adalah 11.100.229,94. Maka untuk biaya persediaan barang dalam proses akhir ini adalah sebesar 92.789,49. Nah, ini kita peroleh dari penjumlahan dari perhitungan tadi ya, baik untuk departemen sebelumnya, untuk bahan, tenaga kerja, maupun dengan overhead pabrik dibebankan. Oke, lanjut ke alokasi biaya produk rusak normal ke persediaan barang dalam proses akhir. Nah, unit rusak normal ini juga diperhitungkan ke unit rusak yang maksud saya juga diperhitungkan ke dalam proses barang dalam proses akhir sebesar 3.140.199,56. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, stabilo berwarna kuning di sini menunjukkan bahwa nominal ini merupakan nominal yang dialokasikan ke persediaan barang dalam proses akhir, yaitu sebesar 3.140.199,56 rupiah. Selanjutnya adalah alokasi biaya produk ke unit rusak yang tidak normal. Nah, untuk unit rusak tidak normalnya ini sebesar 95.754.989,05. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari perhitungan yang dialokasikan, perhitungan biaya produk rusak yang dialokasikan ke rusak tidak normal, yaitu sebesar 4.155.649,36 rupiah. Selanjutnya adalah biaya perbaikan produk cacat tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian. Nah, untuk biaya perbaikan unit cacat tidak normal ini diperlakukan sebagai kerugian. Jadi, biaya perbaikan produk cacat tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian adalah sebesar Rp960.000. Angka ini kita peroleh dari biaya yang harus dipertanggungjawabkan, atau kita bisa juga peroleh dari soal yang sudah saya cantumkan. Untuk jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp226.533.244,91. Ini kita peroleh dari 125.662.786,50 ditambahkan dengan 95.754.999,05 rupiah ditambah dengan 4.155.469,36 rupiah dan ditambah dengan 960.000. Jadi totalnya untuk biaya yang dipertanggungjawabkan di Departemen 2 adalah 226.533.244,91 rupiah. Oke, kita bisa melakukan penjurnalan. Di sini judulnya PT Cahaya, jurnal umumnya bulan Januari 2021. Untuk jurnal pertama di sini untuk barang dalam proses departemen kedua. Ini kita peroleh dari jumlah biaya yang ditambahkan. Biaya yang ditambahkan ini sebesar 156.453.244,91 rupiah. Untuk barang dalam proses departemen sebelumnya ini atau biaya yang ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2 adalah sebesar
Rp70.303.245,91. Dan untuk persediaan bahan baku adalah sebesar 40.750.000. Untuk biaya gaji dan upah sebesar 24.200.000. Untuk biaya overhead pabrik yang dibebankan ini adalah sebesar 21.200.000. Lalu jurnal kedua ini berkaitan dengan biaya perbaikan untuk unit cacat yang normal. Untuk unit cacat yang normal itu kan dibebankan kepada barang dalam proses di departemen yang bersangkutan. Jadi jurnalnya itu barang dalam proses departemen 2 pada biaya gaji dan upah dan juga biaya overhead pabrik. Untuk barang dalam proses nominalnya adalah sebesar 2.770.000. Ini merupakan jumlah dari biaya perbaikan unit cacat normal. Dan untuk biaya gaji dan upah di sini di stabilo berwarna biru ada 1.520. Ini merupakan biaya untuk biaya gaji dan upah. Untuk biaya overhead pabrik dibebankannya adalah 1.250.000. Lalu selanjutnya adalah rugi produk cacat yang tidak normal. Untuk unit cacat yang tidak normal ini tidak dibebankan lagi ke barang dalam proses, melainkan dibebankan kepada kerugian. Maka jurnalnya rugi produk cacat yang tidak normal pada biaya gaji dan juga biaya overhead pabrik yang dibebankan. Untuk rugi produk cacat yang tidak normalnya ini kita peroleh dari biaya perbaikan unit cacat yang tidak normal, yaitu sebesar 960.000. Lalu untuk biaya gaji dan upahnya ini sebesar 510. Untuk biaya overhead pabriknya adalah sebesar 450.000. Oke, untuk jurnal yang terakhir ini untuk mentransfer barang dalam proses di departemen kedua ke persediaan barang jadi. Maka jurnalnya itu barang jadi sebesar 120.023.009.74 rupiah. Ini kita peroleh nominalnya dari biaya yang dipertanggungjawabkan. Untuk rugi produk rusak yang tidak normal ini merupakan alokasi unit rusak yang tidak normal, yaitu sebesar 4.155.469.36 rupiah. Maka untuk barang dalam proses di departemen kedua itu adalah 126.174.479.10 rupiah. Maka untuk penjurnalannya ini sudah dikatakan selesai. Baik, untuk soal yang kedua ini berkaitan dengan biaya bersama dan produk sampingan, di mana untuk soalnya di sini adalah PT Joko adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi olahan kelapa. Produk yang dihasilkan yaitu santan instan, minyak kelapa, dan juga sari pati kelapa. Di departemen 1 ini kelapa dipisahkan menjadi santan instan, minyak kelapa, dan juga sari pati kelapa. Sedangkan di departemen 2 itu sari pati kelapa diproses lebih lanjut untuk dijadikan biskuit kelapa. Data produksi perusahaan mulai bulan Desember 2020 dijelaskan dalam tabel berikut ini. Jadi di sini ada data kuantitas, di mana kuantitas yang diproduksi untuk santan adalah 200 unit, untuk minyak kelapa adalah 150 unit, untuk sari pati kelapa adalah sebesar 100 unit. Untuk harga jual pada titik pisah untuk santan adalah sebesar 8.000, untuk minyak kelapa adalah sebesar 15.000, sedangkan untuk sari pati kelapa adalah sebesar 11.000. Sedangkan untuk biaya tambahan apabila diproses lebih lanjut, yaitu untuk sari pati kelapa adalah sebesar 10.000. Dan harga jual setelah proses lanjutan adalah sekitar 13.000. Baik, untuk data biaya di sini ada data biaya untuk departemen 1, di mana di departemen 1 ini terjadi biaya bersama.
dari 3 produk tersebut. Di sini dicantumkan dalam satuan total untuk bahan adalah sebesar 500.000, untuk tenaga kerja adalah sebesar 250.000, untuk BOP adalah sebesar 100.000. Jadi total untuk biaya di departemen 1 itu ada 850.000. Sedangkan di departemen kedua itu di sini disajikan dalam satuan unit, di mana untuk bahan biaya tambahan per unitnya itu adalah Rp500, sedangkan untuk tenaga kerja adalah Rp310, sedangkan untuk BOP adalah Rp190. Jadi total biaya di departemen 2 adalah Rp1.000. Sehingga kita diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama dengan metode unit kuantitatif. Dan yang kedua adalah menghitung biaya produksi dari biskuit kelapa. Lalu yang ketiga adalah kita melakukan penjurnalan. Baik, di sini untuk poin yang A, yaitu kita menghitung alokasi biaya bersama untuk produk ini. Nah, jadi untuk metode unit kuantitatif ini ada kolom untuk produk, untuk kuantitas, untuk persentase, dan juga alokasi biaya bersamanya. Untuk produk santan ini kuantitasnya sebesar 200 unit, dengan untuk minyak kelapa sebesar 150 unit, untuk sari putih kelapa adalah 100 unit. Jadi total unitnya adalah 450 unit. Sedangkan untuk menghitung persentasenya kita mendapatkannya dengan cara membagi antara kuantitas per unitnya dengan total unit. Seperti untuk santan ini 200 dibagi dengan 450 dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh hasil sebesar 44%. Untuk minyak kelapa adalah 150 dibagi 450 dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 33%. Sedangkan untuk saripati kelapa ini 100 dibagi dengan 450 dikalikan dengan 100% adalah sebesar 22%, sehingga persentasenya di sini harus senilai 100%. Maka alokasi biayanya itu kita hitung dengan cara persentase dari kuantitas ini kita kalikan dengan total biaya bersama. Jadi 850.000 untuk santan instan ini 44% dikalikan dengan 850.000 adalah sebesar, untuk alokasi biaya bersamanya adalah 377.778,78 rupiah. Untuk minyak kelapa adalah 850.000 dikalikan dengan 30%, sehingga hasilnya adalah 283.333,33 rupiah. Sedangkan untuk saripati kelapa adalah sebesar 188.88,89 rupiah. Lalu untuk soal B, yaitu di sini kita menghitung biaya produksi dari biskuit kelapa, di mana untuk cara memperoleh total biaya produksinya itu kita menjumlahkan biaya untuk pembuatan saripati kelapa dan juga biaya tambahan untuk menghasilkan sebuah biskuit kelapa. Jadi untuk saripati kelapa ini biayanya adalah sebesar Rp188.888,89, sedangkan biaya tambahannya untuk menghasilkan biskuit kelapa adalah 100 unit untuk saripati kelapa dikalikan dengan Rp1.000. Jadi Rp1.000 merupakan biaya per unit tambahannya, sehingga totalnya untuk total produksi biskuit kelapa adalah sebesar Rp288.88,89. Jadi perbandingan laba yang diperoleh apabila dilakukan proses lanjutan di sini kita gunakan untuk mengetahui apakah dengan adanya proses lanjutan ini perusahaan lebih menguntungkan, seperti itu. Jadi untuk pendapatan untuk saripati kelapa tanpa proses lanjutan adalah sebesar 1.100.000, untuk biayanya adalah 188.888,89, sehingga labanya adalah sebesar 911.111,11 rupiah. Sedangkan untuk biskuit kelapa ini 1.300.000 dikurangi dengan 88,89 rupiah, lalu labanya kita peroleh adalah sebesar 1.001.111,11 rupiah, sehingga selisih labanya adalah 100.000 rupiah. Dari selisih laba ini kenaikannya tidak terlalu signifikan, maka akan lebih baik jika perusahaan ini tidak melakukan proses lanjutan saripati kelapa menjadi biskuit seperti ini. Baik, kita bisa lanjut ke penjurnalan. Nah, untuk jurnal di Departemen 1 ini ada 2 jurnal, yaitu untuk mencatat pemakaian biaya di Departemen 1 dan juga untuk mencatat transferan biaya ke Departemen kedua.
Untuk pencatatan pemakaian biaya di Departemen 1 ini ada persediaan santan instan sebesar Rp377.777,78, untuk persediaan minyak kelapa sebesar Rp283,33 untuk persediaan sari pati kelapa adalah sebesar Rp188,89. Nah, angka ini kita peroleh dari alokasi biaya bersama. Sedangkan untuk biaya bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan sebuah persediaan produk ini adalah untuk bahan baku sebesar Rp500.000, untuk biaya tenaga kerja adalah sebesar Rp250.000, sedangkan untuk biaya operasi pabrik adalah sebesar Rp100.000. Lalu untuk jurnal yang kedua di Departemen 1 ini adalah untuk mencatat biaya yang ditransfer ke Departemen kedua, yaitu persediaan saripati kelapa di Departemen kedua pada persediaan saripati kelapa di Departemen 1 senilai Rp188.888,89. Lalu untuk Departemen kedua di sini untuk mencatat pemakaian biaya di Departemen kedua, yaitu kita ketahui bahwa persediaan biskuit kelapa ini senilai Rp288,89. Untuk persediaan saripati kelapa di Departemen kedua ini adalah Rp188,888,89. Untuk biaya bahan bakunya adalah sebesar Rp50.000, untuk EOP-nya adalah sebesar Rp31.000, untuk TKL-nya adalah sebesar Rp900.000. Jadi inilah jurnal untuk mencatat biaya pemakaian yang terjadi di Departemen kedua.